Kemarin kita sudah coba meninjau kasus ini di Polda Metro Jaya. Kemudian para korban melaporkan ke Kemenaker. Kenapa kehadiran saya ini? Pertama, ada unsur ketenaga kerjaannya, Pak. Nah, kemudian kenapa Bu Vero ada di sini juga? Karena terkait perempuannya. Kami di Kementerian Tenaga Kerja sangat concern sekali terhadap buruh ya. Apalagi buruh ini perempuan. Kita tidak mau kekerasan di dalam kampus, kemudian kekerasan terhadap pekerja perempuan. Kalau Pak Noel maunya sidak-sidak. Kalau dari kami udah minta Dikti untuk memfasilitasi ya Pak ya. Jadi kita berharap sebenarnya kunjungan kami ini karena kan memang ada pelaporan juga. Kalau dari Pak Noel kan tenaga kerja, tentu dari kita pihak perlindungan perempuannya. Nah mungkin dari kejadian 2 minggu lalu kan memang kita juga mencoba untuk ke Polda dan kita udah hadir juga menanyakan apa sih yang sebenarnya prosesnya sampai berapa lama ya Pak ya. Maksudnya kalau udah 1,5 tahun dan kita kan tahu bagaimanapun kekerasan seksual ataupun bullying ataupun diskriminasi harusnya tidak terjadi di dalam sekolah apalagi universitas gitu. Kita sama-sama maju ya Pak ya. Terima kasih. Memang di Pancasila sendiri, ya, kalau kami ingin sampaikan sejak di bulan Juli 2024, sebetulnya berdasarkan SK Yayasan dinyatakan perjanjian kerjanya telah dibatalkan sebagai dosen Bapak Wamen tadi. Jadi sejak kejadian tahun lalu sebetulnya yayasan sudah memecat yang bersangkutan. Apakah pemecatan ini, misalnya gini, apakah dalam sistem universitas ketika terlapor itu tersangka, itu terlapor ya belum tersangka gitu, tapi apakah itu dilepaskan dengan ini atau memang ada punya dengan tidak terhormat supaya menjadi sebuah yang mau kita lakukan di sini adalah ada efek jerah gitu, supaya orang tidak melakukan. Ketika pertama kali saya mendapatkan pelecehan itu di bulan Februari, lalu saya memang tidak langsung memberitahu suami karena banyak alasan yang sebetulnya saya pikirkan, sehingga berbagai macam intimidasi saya terima. Intimidasi? Ya. Yang lakukan siapa intimidasi? Pelaku dan beberapa mungkin yang memang membela. Bentuk intimidasinya? Ya, tiba-tiba saya dimutasi dengan tidak tahu saya apa, kan. Lalu saya juga tidak boleh datang ke acara-acara besar. Dan itu memang sudah ada pernyataan sebelumnya. Ketika saya ada acara di sana pun saya disuruh ngumpet. Kalau beliau datang, beliau pada saat itu masih rektor. Jadi intimidasi apa lagi yang harus saya terima 2 tahun ini? Dan yang saya paling sakit, kenapa LKBH membela pelaku? Kenapa PPKS saya berlapor 2 kali, saya tidak diindahkan? Kenapa? Hanya saya orang kecil, saya tidak punya kuasa, saya tidak punya uang. Apa seperti itu? Harus saya gimana? Kalau tidak ada hukum, saya memperjuangkan keadilan. Tapi tolong, saya tuh bukan mengada-ngada. Saya dibilang orang nggak benar, wanita tidak benar, ani-ani, apalagi? Saya itu bicara, ini benar adanya. Bukan saya mengada-ngada. Muamen, keadilan yang mana yang harus saya dapatkan? Selama beberapa bulan saya nggak berusaha untuk melaporkan, saya tidak memberikan somasi ke yayasan. Harapan saya dipanggil, ditemukan, diajak ngomong baik-baik. Ini nggak ada satu pun tidak ada. Diajak baik-baik ngomong, panggil saya masih karyawan di UP, saya nggak akan memperpanjang, tapi ternyata rupanya nggak bisa. Nama kampus kita itu Universitas Pancasila, Bapak Ibu. Kok di dalamnya tidak ada ya yang mengandung nilai-nilai Pancasila? Ada ternyata selain pelecehan seksual, ada intimidasi yang berbasis struktural. Ini menurut saya makin kemari semakin mengenaskan ya. Benar nggak ada proses dialog Bu, komunikasi dan sebagainya. Kita sekarang gini, kita sebagai kementerian, 2 kementerian ya, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan saya Kementerian Tenaga Kerja, karena kita melihatnya ini sudah sangat-sangat memprihatinkan lah.
Sebetulnya Pancasila ini akan menjadi pelopor lah kalau seandainya kita punya komitmen per hari ini untuk melawan yang namanya predator seksual. Karena kenapa? Peristiwa itu terjadi dalam kampus, Pak. Ini mengenaskan lah. Sekali lagi saya bukan melegitimasi di luar kampus boleh melakukan pelecehan seksual. Maaf ya, sekali lagi saya minta maaf. Saya mohon maaf sekali. Tidak dalam kapasitas itu, tapi kita melihat bahwa kampus ini simbol moral, melahirkan para intelektual. Justru peristiwa itu terjadi di kampus. Tapi sekali lagi kita berharap ada solusi, Bu ya. Kejadian itu, peristiwa itu memang sangat tidak mengenakan. Saya yakin sangat tidak mengenakan, karena itu akan mendapatkan trauma psikologis yang cukup berat ya. Gitu. Jadi saya berharap di tempat ini kita bisa cari solusi yang terbaik, kita bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik lah Pak. Selain sudah kena pelecehan seksual korban, kemudian dia tereliminasi dari struktural dengan diintimidasi, artinya double kejadian ini. Udah dilecehkan, dihina, difitnah lagi katanya, ani-ani ya. Jadi 3 penghinaan yang dilakukan oleh, saya bisa katakan kampus ya, karena saat peristiwa itu masih rektor ya. Pelecehan itu dilakukan selain pelecehan seksual, pelecehan struktural, mengeliminasi ya kan Bu ya. Kemudian pelecehan ketiga adalah penghinaan. Dia dibilang ani-ani. Itu dari sebuah institusi yang namanya universitas. Bukan malah saling tempat melecehkan, bully dan sebagainya. Yang jelas kapasitas saya kemari bukan untuk menghina kampus ini, bukan. Sekali lagi itu posisi tugas kita ya. Kami tidak dalam kapasitas untuk menghina kampus karena kami lahir dari dunia kampus. Kita berharap satu poin penting dari pertemuan hari ini adalah kita berharap Universitas Pancasila bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan seksual di dalam kampus, Pak. Itu poin pentingnya. Kita berharap ada solusi yang terbaik karena tadi kalau tidak ada selesainya, saya akan running terus ini. Saya bawa beliau ke Komnas HAM, saya bawa lagi nanti ke Menteri HAM, karena ada unsur HAM-nya di situ. Tapi kalau seandainya ini bisa diselesaikan di dalam kampus, selesaikan Pak. Kami tidak mau lagi ikut terlalu jauh, tapi ketika itu ada komunikasinya ya. Kalau tidak, terus saja kita jalanin. Intinya kami ingin yayasan ini support terhadap penguatan universitas. Dan dalam konteksnya kekerasan seksual, tentu saja yayasan saya ingin support misalnya untuk penguatan satgas. Bahwa kasus ini kalau mau masuk ke ranah hukum didukung oleh yayasan. Itu sikap tegas. Lantas dari Biro Hukum juga tadi menyampaikan, oh udah diberhentikan kok, mau apa lagi? Gitu. Jadi maksud saya tuntutan-tuntutan yang di luar itu, desas-desus itu sudah terjawab hari ini semua.